pecundang menyedihkan yang menjijikan bereinkarnasi dengan kekuatan magis yang saleh. Dia adalah orang biasa yang dibunuh oleh bangsawan. Yang dia inginkan hanyalah mempelajari sihir dan apa yang dia dapatkan. Ya, dia terbakar hidup-hidup. Tapi dari pembakaran itu, dia mulai mengalami orgasme. Untuk pertama kalinya, dia merasakan keajaiban. Dan di saat kematiannya, yang dia inginkan hanyalah belajar sihir. Penglihatannya menjadi kabur. Dan dia tiba-tiba terbangun dan melihat dirinya dikelilingi oleh pelayan yang memegang mainan. Dia bertanya-tanya siapa mereka dan di mana dia berada. Dia mengira mereka adalah musuh besar dan memutuskan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mencoba mengucapkan mantra api untuk membelah diri tetapi menyadari tangannya sangat kecil. Dia secara tidak sengaja mengucapkan mantra api yang meledak melalui atap kastil saat kembang api meledak, menandai kelahirannya. Seorang pembawa berita kota berjalan melintasi kerajaan mengumumkan kelahiran pangeran ketujuh kerajaan Salung sambil berbagi poster. Semua orang di desa senang menyaksikan hari yang menyenangkan ini. Sementara itu, para pelayan di kastil sangat terkejut dengan bencana yang disebabkan oleh bayi yang baru lahir. Bayi itu tersenyum nakal, bangga atas hasil karyanya dalam penghancuran kastil. Beberapa tahun kemudian, orang-orang di kerajaan melakukan aktivitas normal mereka. Sementara beberapa pelayan mencari pangeran di kastil. Mereka mencari di sebagian kastil dan tidak dapat menemukannya. Jadi mereka memutuskan untuk memindahkan pencarian mereka ke bagian lain kastil. Pangeran keluar ketika dia disambut oleh dua pria. Pangeran Lloyd menghentikan langkahnya dan dia menyuruh pria itu diam agar para pelayan tidak mendengar mereka memanggil namanya. Dia memberitahu pria itu untuk menyangkal melihatnya dan pria itu setuju untuk menjaga rahasianya. Dia bertanya pada Lloyd apakah dia ingin ikut bersama mereka saat mereka pergi berburu. Tetapi Lloyd membiarkannya berbicara sendiri. Ketika pria itu menyadari bahwa Lloyd mencoba menyelinap pergi, dia memanggilnya tetapi Lloyd tidak menjawab. Pria itu kecewa karena sang pangeran melarikan diri lagi. Tetapi temannya memberitahu dia bahwa Lloyd adalah pangeran ketujuh yang membuatnya keluar dari persaingan memperebutkan mahkota. Dia tidak mengerti mengapa pria itu berusaha keras untuk mendapatkan bantuannya. Pria tersebut mengingatkan temannya bahwa sang pangeran dapat berbicara segera setelah kelahirannya, membaca buku mantra alih-alih buku bergambar anak-anak, dan juga menolak ASI seperti yang dilakukan pria manapun. Dia memberitahu temannya bahwa menurutnya sang pangeran adalah reinkarnasi dari orang bijak William Bordeaux. Temannya mengatakan kepadanya bahwa konyol jika menganggap sang pangeran adalah reinkarnasi dari orang bijak yang agung. Sang pangeran berlari menuruni tangga di kastil dan dia menyadari pria itu benar bahwa dia adalah reinkarnasi. Dia ingat dia adalah orang biasa di kehidupan masa lalunya, tetapi tidak tahu mengapa ingatannya masih utuh. Saat para pelayan mencarinya di kastil, dia bertanya-tanya mengapa dia terlahir kembali sebagai seseorang yang memiliki hak istimewa untuk menjadi putra ketujuh dari keluarga kerajaan. Meskipun ia terlahir sebagai bangsawan, ia tidak berencana mengikuti ambisi kejayaan mereka. Dia memutuskan untuk tetap berpegang pada ambisinya dari kehidupan sebelumnya dan mencari tahu seberapa banyak keajaiban menakjubkan yang dapat ditemukan di istana. Dia memasuki perpustakaan kerajaan dan bersemangat untuk mengurai semua buku ajaib yang berjejer di rak. Dia kagum dengan koleksi perpustakaan karena melebihi koleksi akademi sihir di kehidupan sebelumnya. Dia mengambil buku dari rak dan membukanya, tetapi menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk naik tahta karena dia adalah putra ketujuh. Maka dia tidak memerlukan instruksi pedang. Silva memberitahunya bahwa hidup ini lebih dari sekadar suksesi tahta. Dia mengingatkannya bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan, dia pasti terbiasa menggunakan pedang. Itu adalah tujuan hidupnya untuk membuatnya mahir menggunakan pedang setelah dia ditugaskan untuk bertanggung jawab atas pendidikannya 3 tahun lalu. Lloyd menyadari bahwa Silva tidak akan membiarkan dia berhenti berlatih kecuali dia menampilkan pertunjukan yang bagus. Mereka memutuskan untuk melanjutkan latihan pedang mereka dan Silva menyadari bahwa Lloyd semakin kuat dari hari ke hari. Lloyd tidak terganggu dengan pujiannya karena dia tahu dia menahan diri. Dia juga diam-diam menggunakan sihir tipe kontrol untuk melacak pergerakan Silva. Jadi dia pada dasarnya berjuang melawan bayangan cermin dirinya sendiri. Dia pada dasarnya curang sehingga dia bisa keluar dari latihan dan kembali membaca bukunya. Meski begitu, Silva tetap mendapatkan yang terbaik dari dirinya. Lloyd menyadari bahwa meskipun Silva masih mengungguli dia dalam hal kekuatan lengan, stamina, dan tinggi badan, dan meskipun dia bisa meniru tekniknya, dia masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan, yang pasti akan menyebabkan kerugiannya. Oleh karena itu,
Dia memutuskan untuk bereksperimen dengan kecurangan untuk mengimbangi kerugiannya terhadapnya. Dia menggunakan sihir untuk meningkatkan panjang pedangnya dan kekuatan fisiknya dan juga menggunakan levitasi untuk mengimbangi tingginya. Ketika dia kembali melibatkan Silva, kali ini dia mampu mengimbanginya. Yakin dia akan mampu menang dengan peningkatan sihirnya, mereka melanjutkan latihan pedang mereka. Namun, Lloyd memutuskan untuk menggunakan kartu asnya untuk melakukan tindakan tak terduga. Dia melepaskan jejak sihirnya yang mencerminkan gerakan Silva dan mencoba menyerangnya dari belakang. Silva terlihat terkejut dan Lloyd senang dia bisa kembali membaca bukunya. Tapi Silva memblokir serangannya. Dia mempertanyakan apakah dia curang, membuatnya lengah, dan berhasil menjatuhkan pedangnya dari tangannya. Terkejut karena dia mengira dia tidak akan menyadari skema kecurangannya. Dia memuji dia karena mencoba menutupi kekurangannya dan terkejut bahwa dia bisa menggunakan 2 mantra sekaligus. Suatu prestasi yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar penyihir istana. Dia menasihatinya untuk tidak mempercepat pertumbuhannya tetapi tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Lloyd menyadari dia tidak memperhatikan peningkatan fisik dan kendalinya karena dia sebenarnya menggunakan 4 mantra sekaligus. Dia memutuskan untuk merahasiakan informasi ini darinya. Jadi dia tidak mencurigainya. Silva membawanya ke pemandian pembantu. Tapi Lloyd memprotes, menyatakan bahwa dia bisa mandi sendiri. Silva bersikeras, tidak mau melepaskannya dari pandangannya karena dia takut dia hanya akan menemukannya di bawah tumpukan buku. Lloyd kecewa, dia tidak bisa membaca bukunya. Tapi pelayan lain menakutinya dengan mengatakan iblis perpustakaan akan melahapnya jika dia tetap keras kepala. Lloyd terkejut mendengar ada perpustakaan dengan iblis terlarang. Para pelayan menceritakan kisah iblis bernama Grimoire, yang juga menghancurkan kerajaan di masa lalu. Butuh beberapa orang bijak untuk menyegel iblis itu ke dalam sebuah buku. Silva menganggap cerita itu adalah dongeng karena dia tidak percaya ada buku di perpustakaan bawah tanah kastil tempat monster itu disegel. Dia ragu Lloyd akan takut dengan cerita seperti itu tapi terkejut melihatnya gemetar. Para pelayan menawarkan untuk tidur bersamanya sepanjang malam. Tetapi Silva bersikeras bahwa dialah satu-satunya yang dapat melakukan peran itu, yang menyebabkan pertengkaran di antara para pelayan. Lloyd menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Matanya berbinar penuh harap pada gagasan tentang perpustakaan bawah tanah terlarang di kastil. Lloyd pergi ke bawah tanah, menggunakan mantra penyembunyian untuk melewati penjaga yang menjaga pintu masuk. Para penjaga memperdebatkan keaslian kisah di balik perpustakaan saat Lloyd menyelinap melewati mereka. Yakin tidak ada seorang pun yang bisa menyelinap melewati mereka dan membuka segel yang dipasang oleh 10 penyihir terkuat yang pernah ada di kerajaan. Lloyd tiba di penghalang dan dengan mudah membuka segelnya. Dia memasuki perpustakaan. Takjub karena dia tidak pernah tahu ada bagian menarik seperti itu di bawah tanah. Saat dia berjalan melewati perpustakaan, memeriksa buku-buku dan mengingatkan dirinya sendiri untuk memasang penghalang ketika dia pergi. Dia duduk dengan sebuah buku. Tiba-tiba, buku lain mulai melayang, mengejutkan Lloyd. Setan muncul dari buku, memberitahu Lloyd bahwa dia terkesan. Dia mampu membuka segelnya. Lloyd bertanya-tanya siapa iblis itu, dan iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Grimoire. Lloyd mengetahui bahwa dia adalah iblis dalam buku terlarang. Grimoire mencoba meyakinkan Lloyd untuk membebaskannya, mengklaim segelnya sudah rusak dan dia akhirnya akan bebas. Dia menawarkan Lloyd emas sebanyak yang dia inginkan jika dia membebaskannya. Tapi Lloyd tidak terkesan dengan keajaiban penciptaan iblis. Kecewa, Grimoire hanya membentuk sedikit debu menjadi emas, dan Lloyd dengan mudah menghancurkan emas itu kembali menjadi debu. Grimoire yang mengejutkan. Lloyd memberitahunya bahwa dia berencana mengganti segelnya karena dia tidak ingin iblis mengganggu rencananya mempelajari keajaiban kerajaan. Grimoire berusaha meyakinkannya bahwa dia tidak punya masalah dengan warga karena orang bijak yang menyegelnya sudah lama pergi. Tetapi Lloyd tetap skeptis. Putus asa, Grimoire menawarkan untuk mengajari Lloyd beberapa sihir kuno yang telah hilang seiring waktu, yang menarik minat Lloyd. Grimoire berjanji untuk mengajarinya, mengakui bakat magis Lloyd yang luar biasa, mengingat kata-kata sang pangeran yang menyatakan bahwa sihir tidak akan pernah menguntungkannya karena dia adalah rakyat jelata. Lloyd kini yakin bahwa dia memiliki tubuh yang lebih diistimewakan dalam sihir daripada sekadar rakyat jelata. Dia memutuskan untuk melepaskan segel iblis dan Grimoire tidak percaya keberuntungannya. Lloyd dengan penuh semangat mengantisipasi ajaran iblis dan Grimoire, menepati janjinya, segera menyerang Lloyd dengan sihir api kuno, berencana untuk melarikan diri, mengira dia telah mengalahkan Lloyd. Yang mengejutkan,
Lloyd tetap tidak terluka, dilindungi oleh penghalang. Penasaran dengan mantra iblis, Lloyd meminta Grimoire untuk menunjukkan lebih banyak padanya. Marah, Grimoire melepaskan mantra sihir kuno yang lebih kuat. Tapi tidak ada yang bisa menembus penghalang Lloyd. Bingung, Grimoire bertanya-tanya tentang komposisi penghalang Lloyd. Terpesona oleh keajaiban, Lloyd memutuskan untuk bereksperimen dengannya sendiri. Dia mengambil sisa-sisa penghalangnya dan menganalisis komposisinya. Menantikan lebih banyak lagi dari Grimoire. Tiba-tiba Grimoire menumbuhkan mulut kedua dan mulai melantunkan mantra ganda untuk melepaskan mantra kuno yang menghancurkan. Lloyd menganalisis mantranya dari dalam penghalangnya. Tetapi Grimoire tertegun melihat Lloyd masih hidup setelah menerima mantranya yang paling kuat. Memutuskan untuk melarikan diri, Grimoire dihentikan oleh penghalang. Lloyd menjelaskan bahwa dia mendirikan penghalang itu sebagai tindakan pencegahan, bukan karena dia mengira Grimoire mencoba melarikan diri. Muak, Grimoire mencoba menghabisi Lloyd, tapi Lloyd mengungkapkan dia sudah memahami mantranya. Lloyd menguji sihir pertahanan Grimoire dengan merapal mantra besar, mengejutkan Grimoire dengan reservoir mana yang sangat besar. Tidak dapat mengelak, Grimoire terbakar habis oleh mantra api Lloyd, membuatnya bingung oleh kesombongan Lloyd. Lloyd kemudian memutuskan untuk memperbaiki kerusakan pada perpustakaan, membuat Grimoire takjub dengan kemampuannya memulihkan ruangan dengan sempurna. Mengakui kehebatan Lloyd, Grimoire memperlakukannya dengan hormat, mengakui kemampuannya yang luar biasa. Mengetahui bahwa iblis tidak dapat dikalahkan dengan sihir, Lloyd menguji batas Grimoire, mendorong Grimoire untuk menjaga jarak. Dengan penuh rasa takut, akhirnya Grimoire menyerah dan menjanjikan jasanya kepada Lloyd, meminta untuk menjadi familiarnya. Lloyd langsung setuju, meskipun Grimoire merasa Lloyd melihatnya hanya sebagai tikus percobaan. Lloyd mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu menonjol dan memintanya untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih kecil. Grimoire berubah menjadi iblis kecil yang lucu, berharap mendapatkan kepercayaan Lloyd dan menjatuhkannya di saat yang tidak dia duga. Lloyd mengundangnya untuk mengenakan mantelnya, dan Grimoire tercengang dengan kenaifan Lloyd, percaya bahwa dia memiliki kesempatan sempurna untuk melekatkan dirinya pada Lloyd dan mengambil alih tubuhnya. Namun, begitu dia menyentuh Lloyd, dia dikejutkan oleh kepadatan mana Lloyd dan menyadari bahwa dia tidak dapat mengambil kendali. Memutuskan untuk tetap patuh, Grimoire menyaksikan Lloyd mengambil kesempatan untuk membaca semua buku di perpustakaan terlarang, memperluas pengetahuan magisnya. Setelah berdandan, seorang anak laki-laki yang tampaknya memiliki otoritas besar berjalan melewati para pelayannya, memasuki perpustakaan dan mendekati Lloyd. Grimoire menyadari seseorang akan datang, dan Lloyd menyuruhnya bersembunyi. Anak laki-laki itu, pada gilirannya, mendekati protagonis kita dan menyapanya sebagai saudaranya. Lloyd, sebaliknya, menyapanya sebagai Alberto, kakak laki-lakinya. Di tempat latihan, Alberto menggunakan sihir apinya untuk menjatuhkan salah satu target, dan semua orang mulai memberi hormat padanya. Grimoire bertanya apakah itu kakak laki-lakinya. Dia mengatakan ya, dia adalah salah satu orang jenius di keluarga kekaisaran, dan dia mengatakan anak laki-laki itu cerdas dan eklektik, dan banyak yang mengira dia akan menjadi raja berikutnya. Lloyd mengatakan dia memiliki akses ke berbagai fasilitas istana dan kadang-kadang memanggilnya untuk berlatih, dan dia berterima kasih padanya karena dia jarang memiliki hak untuk merapal mantra di kastil. Lloyd kemudian bersiap-siap karena tiba gilirannya membaca mantranya, dan dia pikir dia tidak bisa diperhatikan. Lagi pula, jika itu terjadi, dia akan bersaing memperebutkan tahta. Dia bersiap untuk merapalkan mantranya dengan kekuatan sesedikit mungkin. Bagaimanapun, dia lebih memilih untuk tetap berhati-hati dan terus mempelajari sihir dengan tenang. Kemudian Grimoire bertanya apa yang akan dia lakukan. Dia bilang dia akan memutar mantranya dan membuatnya menggores semua target. Grimoire mengatakan itu lebih sulit daripada menjatuhkan mereka. Kemudian anak laki-laki itu mengucapkan mantranya, dan mantra itu mengenai semua sasaran di depannya, membuat mereka berputar. Salah satu bangsawan di sana mengatakan dia mengenali bakat anak itu, tapi dia nyaris tidak berhasil mencapai target tersebut. Kemudian Grimoire bertanya apakah dia bodoh karena dia tidak menyadari apa yang baru saja dilakukan anak itu. Sementara itu, Lloyd berpikir bahwa menambahkan gerakan memutar ke dalam mantranya tidaklah buruk sama sekali. Dan Alberto, sebaliknya, memahami situasinya dan mengatakan dia akan istirahat, menyuruh Lloyd bersenang-senang saat dia pergi. Jetty, anak laki-laki itu mulai bersemangat, memberitahu Green bahwa sekarang mereka dapat menguji mantranya sebanyak yang mereka mau.
Dia bilang dia ingin menguji pesona ganda iblis. Saya akan menggunakan nama Green karena dia menyebutnya demikian, dan bukan Grimoire. Namun, Green memberitahu Lloyd bahwa dia tidak akan pernah berhasil karena itu adalah teknik yang bisa digunakan setan untuk memiliki dua mulut. Tapi dia tidak bisa. Tapi Lloyd bilang dia memikirkan sesuatu, lalu dia menyedot iblis itu ke tangannya. Dan di sini, wajah iblis muncul di tangannya, seperti Didra. Dan iblis itu mulai berkata bahwa meskipun memiliki gagasan tidak ada yang akan menyedot iblis ke dalam tubuh mereka. Kemudian anak laki-laki tersebut berkata bahwa dia hanya berpikir dan akhirnya melakukannya. Lalu dia mempraktikkan rencana untuk mencoba mensinkronkannya. Lloyd bertanya kepada iblis itu apakah dia mengetahui pesona Pyrosphere. Dan iblis itu memberitahunya untuk tidak meremehkannya karena mantra-mantra unggul itu hanyalah permainan anak-anak. Namun, ketika Lloyd mulai menggunakan mantranya, dia melakukannya dengan cara yang sangat menakutkan. Dan iblis tidak dapat mengikuti sama sekali. Dia tersesat di tengah semua perhitungan matematis itu. Kemudian dia mulai berbicara dengan Lloyd, menanyakan apa yang dia lakukan. Dan anak laki-laki itu mengatakan itu adalah tumpukan mantra sederhana. Dia mengatakan bahwa tumpukan mantra adalah teknik untuk mempersingkat pesona. Dia mengatakan bahwa dengan menggabungkan pesona beberapa mantra, mereka dapat mengaktifkannya lebih cepat. Dan dia mengatakan bahwa mengikuti tekniknya, dia menyusun 100 mantra menjadi satu pesona. Iblis itu mulai merasa takut karena 100 adalah angka yang sangat tinggi. Dan dia bilang dia hanya bisa menumpuk paling banyak 2 atau 3. Dan anak laki-laki itu berkata itu tidak efisien. Dia hanya akan menyelesaikannya pada malam hari. Kemudian dia mengerang di mulutnya dan akhirnya menyelaraskan mulutnya dengan mulut iblis. Juga menyadari bahwa dia dapat mengucapkan hal yang sama menggunakan kedua mulutnya. Iblis itu mulai merasakan firasat buruk karena dia merasa ingin menggunakan mantra besar dengan kedua mulutnya pada saat yang bersamaan. Tapi Lloyd menutup tangannya, memintanya untuk diam sedikit, dan dengan itu dia menjadi sangat serius dan memulai doanya. Sangat kuat saat menggunakan kedua mulutnya secara bersamaan. Dan ketika berbagai sirkuit sihir mulai muncul di sekelilingnya, iblis itu bertanya-tanya apa yang terjadi di sana karena dia menggunakan dua mantra unggul dari dua elemen berbeda. Dan selain itu, dia membuat keduanya cocok dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan benda yang dia ciptakan menciptakan puncak energi maksimum. Kemudian dua bola kekuatan berbeda muncul dalam interaksi itu. Dan Lloyd mulai mengatakan bahwa mantra ini terlalu kuat. Dan dia tidak bisa menariknya ke tanah saat dia terlihat bersemangat dengannya. Kemudian dia melintasinya, menggabungkan keduanya. Dan itu membuat berbagai lingkaran kekuatan muncul di sekelilingnya. Dan dia mulai melayang, melemparkan benda itu dengan sinar warna-warni ke atas. Dan dari jauh seluruh rakyat kerajaan melihatnya. Dan di kamar Pangeran Alberto, bangsawan yang sama, sebelum bertanya mengapa dia begitu peduli dengan Pangeran Ketujuh, mereka memahami bahwa dia memiliki kecenderungan untuk sihir. Tetapi mereka mengatakan bahwa anak laki-laki itu masih anak-anak. Namun, sang pangeran mengatakan mereka tampaknya tidak melihat dengan mata mereka karena mantra Lloyd menggores semua tujuan. Dia mengatakan anak laki-laki itu jenius. Kemungkinan besar dia akan menjadi orang bijak yang hebat. Tetapi sang pangeran memintanya untuk tidak mengatakan itu karena dia hanya ingin bergaul dengan adik laki-lakinya. Dan anak laki-laki itu mengatakan bahwa saat ini, dia pasti sudah mencapai semua target. Jadi, sang bangsawan memintanya untuk tidak mengatakan itu. Dan ketika dia melihat keluar jendela, dia bertanya-tanya apakah hari sudah gelap. Sementara itu, di tempat latihan, semuanya hancur total, dan iblis di lengannya mulai bergetar, dan ketika dia melihat ke atas, dia bertanya-tanya bagaimana anak laki-laki itu berhasil membuka lubang di langit, dan dia menyadari bahwa dengan efek itu, malam bersinar. Sementara itu, Lloyd kagum dengan keajaiban yang dia ciptakan. Tapi saat dia melihat kekacauan yang dia buat di langit, dia mulai meminta sihirnya kembali, lalu bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, mereka melihat di surat kabar bahwa mereka membicarakan tentang lubang misterius di langit. Menanyakan apakah itu cuaca yang aneh atau pertanda buruk. Sementara Green gugup tentang hal itu. Anak laki-laki itu melihat bagian belakang surat kabar yang mengatakan bahwa petualang peringkata membersihkan ruang bawah tanah dan mendapatkan berbagai harta karun. Jadi dia mengatakan pasti sangat keren membawa berbagai harta ke rumahnya. Dan kemudian dia memiliki ide untuk pergi ke penjara bawah tanah. Tapi Green mulai mengingatkan orang ini bahwa semua orang akan takut jika mereka tidak melihatnya di sana.
Dan anak laki-laki itu mengatakan itu tidak masalah karena rasa ingin tahunya yang lebih besar akan menyelamatkannya. Dan dia menunjukkan kacang kepada iblis itu dan bertanya kepadanya bagaimana hal itu bisa membantu. Kemudian dia mengaktifkan mantra kelas replika tanaman kayu, sehingga benih mulai bertunas di tangannya dan berubah menjadi salinan ayo pergi. Salinan ini sangat feminis dan saya sangat yakin ada seseorang di staf yang ingin mengubah anak ini secara langsung menjadi seorang gadis. Green mulai mengatakan bahwa ini sempurna dan persis seperti dia. Dan Lloyd mengatakan itu bukan hanya sekedar penampilan karena resin berfungsi sebagai bagian luar dan akar berfungsi sebagai sistem peredaran darah. Dan anak laki-laki itu mengatakan dia bahkan dapat melakukan beberapa gerakan sederhana sendiri. Dan Green mengatakan bahwa dengan sesuatu yang begitu sempurna dia bahkan bisa keluar. Tapi Lloyd mengatakan jika semudah itu dia pasti sudah melakukannya. Dan dia ingat Silva karena dia bahkan memperhatikan ketika dia mengembangkan pusaran 0,7 beberapa emitor. Jadi ini mungkin akan sangat rumit. Jadi dia bilang dia ragu bisa membodohinya dengan sesuatu yang hanya bisa menari seperti orang bodoh. Lalu dia mengatakan itu sebabnya. Dan tepat setelah dia meninggalkan kastil. Dan ketika dia sudah berada di udara, dia mulai memanggil Graham. Lalu dia muncul mengatakan bahwa dia dapat melihat dengan jelas melalui salah satu matanya. Dan kemudian dia bertanya bagaimana keadaan di sana. Dia bilang tidak ada masalah. Tapi menurutnya dia melakukan pekerjaan yang cukup bagus untuk menggantikannya. Jadi para pelayan mulai menyadari bahwa Lloyd tampak lebih sia-sia sekarang. Staf anime ini berusaha terlalu keras untuk dibatalkan. Sementara para pelayan panik melihatnya, Green ingat bahwa Lloyd berhasil memasukkan pikirannya ke dalamnya. Dan setelah melakukan itu, dia berhasil meletakkan tubuhnya secara terpisah di tangannya. Dan Lloyd hanya memintanya untuk mengawasi Silva saat dia pergi. Saat Green ada di dalam tubuhnya, dia memperhatikan bahwa itu adalah salinan yang sangat bagus karena bahkan memiliki sirkulasi mana. Jadi dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang buruk dengan tubuh itu. Tapi saat dia memikirkan itu, Lloyd memanggilnya, mengatakan bahwa dia senang itu dia adalah familiarnya. Dia bilang dia mengandalkan Green, dan di sisi lain, Green mulai menangis, tersentuh oleh kata-kata anak laki-laki itu. Jadi ketika dia bertanya apa itu, dia hanya menyuruhnya untuk fokus pada misinya. Dan Lloyd mengatakan bahwa bahkan setelah pergi kastil, dia tidak tahu di mana akan ada penjara bawah tanah. Selagi dia memikirkan hal itu, dia melihat seorang gadis melarikan diri dari monster, dan ketika dia ketakutan karena dia dikejar, gadis itu berhenti, bernapas, dan kembali ke atas salah satu dari mereka, masuk ke dalam perutnya, dan segera dia melompat dari sana menuju langsung ke yang lain. Memukulnya dan melakukan hal yang sama dengan beberapa dari mereka sampai dia berhenti di depan orang terakhir yang selamat. Membuat isyarat dengan tangannya, dan pada akhirnya, isyarat dia meledakkan area tersebut, menghabisi semua orang yang ada di sana, dan dari jauh mereka menyadari bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Dan Lloyd, pada gilirannya, memperhatikan pernapasan gadis itu, dan dia memperhatikan bahwa di luar mereka menyalurkan suara, energi yang disebut Chai melalui tubuh mereka dengan bernapas. Dan dia ingat bahwa buku yang dia baca tentang ini memungkinkan teknik yang luar biasa. Dan saat dia membahasnya, dia memperhatikan bahwa mereka bersembunyi di sana. Jadi dia berpikir untuk menemuinya. Tapi Green mengatakan dia mungkin mengenalinya sebagai Pangeran Ketujuh. Dan ketika mereka membutuhkan waktu terlalu lama untuk muncul, dia memperhatikan bahwa jika mereka tidak muncul dengan cepat, mereka akan dianggap musuh, dan segera dia bersiap untuk bertempur. Tetapi anak laki-laki itu sudah muncul di sampingnya dengan penampilan lain yang menyebutkan namanya adalah Robert. Seorang petualang pemula, melihatnya, gadis itu berputar-putar, dan dia mulai berpikir bahwa dia menggunakan mantra ilusi, dan dia mengatakan mantra ini terbatas pada orang yang pernah dia temui. Jadi dengan bantuan mantra ganda dia belajar dari Green. Dia menggabungkan wujudnya dengan wujud saudaranya Alberto. Dan dengan menggabungkan keduanya dia menciptakan wujud asli yang belum pernah ada sebelumnya. Dan gadis yang membelakanginya mengatakan bahwa dia juga seorang petualang peringkat B. Dan seperti yang dia lihat, seorang seniman bela diri. Dia segera bertanya-tanya apakah dia meragukan sesuatu. Tapi dia pada gilirannya berpikir dia sangat tampan. Dan dia mulai berpikir bahwa selama 18 tahun dia hanya berlatih, dan segera ketika dia meninggalkan dojo untuk menjadi seorang petualang, dia menyadari bahwa semua pria hanya menginginkan pendeta wanita yang lembut, jadi dia tidak pernah populer,
Dan dia mengatakan bahwa musim semi akhirnya tiba, dan mengatakan bahwa pria tampan ini akan menjadi pacarnya, tidak peduli apa yang terjadi. Lalu Lloyd mengatakan dia berharap mereka bisa menaklukkan penjara bawah tanah bersama-sama. Tapi dia tidak membiarkan dia berbicara, setuju untuk pergi bersamanya untuk menaklukkan penjara bawah tanah itu, dan kemudian mereka memasuki tempat itu. Dan dia mengurus semua monster, ingin untuk pamer padanya. Tapi Lloyd, pada bagiannya, hanya mengamati batu-batu berkilau dan sudah mengikuti jalan setapak. Dia bertanya apakah dia bertualang sendirian, dan dia bilang dia belum menemukan pria yang baik. Tapi dia mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan dia belum menemukan rekan petualangan. Dan ketika mereka berhenti untuk makan, Lloyd bertanya apakah dia menggunakan Kai untuk menyerang, dan dia menjawab ya, dan terkejut bahwa dia mengetahui Kai karena hanya sedikit orang dari benua ini yang mengetahuinya. Dan dia mengatakan bahwa Kai mirip dengan mana. Jadi cara dia bernapas sangat penting, dan ketika dia menyerahkan sup kepadanya, dia mulai bernapas, dan dia bilang dia terkesan karena dia memperhatikan hal itu. Dan dia mengatakan bahwa pelatihan Kia dimulai dan diakhiri dengan bernapas. Dan dia bilang kamu menggunakan pernapasan untuk mengedarkan Kai. Dan ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan ledakan di luar kisaran normal. Dan selain itu, untuk dapat merasakan Kai di tubuh Anda memerlukan banyak latihan pernapasan. Dan segera setelah itu, dia melontarkan kalimat pikap yang mengatakan bahwa itu sangat mudah untuk dirasakan apa yang dia inginkan darinya. Tapi saat dia berbicara, Lloyd terus bernapas secara serempak, dan dengan perasaan bahwa dia akhirnya mendapatkan konvergensinya. Dan dia menyadari bahwa dia mencoba merasakan Kai. Anak laki-laki itu mengatakan dia hanya meniru caranya, bernapas. Tapi itu sangat sulit, dan dia terkesan bahwa dia melakukan itu hanya dengan melihatnya, dan mengatakan bahwa ketika kamu tidak terbiasa, pernapasan Kai membuat paru-parumu terasa seperti terbakar. Namun, saat dia gugup, dia bilang dia pasti merasakan energi yang terpisah dari mana di tubuhnya. Dan dia bilang dia bisa menggunakan energi ini. Itu akan berguna untuk sihir. Dan dia bilang kalau dia tertarik, dia bisa mengajarinya sihir saat dia berada di sana. Dan menyuruhnya untuk terus bernapas sampai mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Dan saat itu, Green melewati ujian besar ketika Silva mendekatinya. Dan di akhir ruang bawah tanah, dia menggunakan akai meledak untuk mengalahkan bos di sana dan mengatakan bahwa sekarang mereka dapat membuka peti harta karun. Tetapi dia mengatakan bahwa harta karun dari penjara bawah tanah yang terbelakang seperti itu pasti bukan sesuatu yang begitu menarik. Tetapi Lloyd, pada bagiannya, penasaran dengan peti itu, tidak boleh dibuka sampai Dungeon Master dikalahkan. Jadi dia mengatakan semua ini sangat menarik. Dan ketika mereka pergi untuk membuka peti itu, dia memperhatikan bahwa dia mulai terbiasa dengan pernapasan Kai yang cepat. Dan dia menyadari bahwa dia mungkin mendapat tangkapan, dan mengatakan bahwa jika ini mengarah ke arah tentang percintaan antara guru dan murid, bahkan mungkin kakeknya yang pemarah akan menyetujui dia sebagai tunangannya. Jadi, Lloyd memanggilnya untuk membuka peti itu. Dan ketika dia mulai membuka peti itu, sesuatu mulai menghantam lantai, dan Lloyd merespons dengan cepat, menariknya menjauh dari luka. Dan dari sana sebuah celah muncul di depan mereka. Dan mereka menyadari bahwa itu adalah master penjara bawah tanah baru. Sampai sini dulu ya guys. Terima kasih.